Good morning my students, welcome to the new semester on your 11th grade ya. Nah, berjumpa lagi di channel Maria Pengaribuan. Oke, di video kali ini yang akan kita bahas adalah subbab baru di bab pertama kalian, yaitu persamaan trigonometri. Nah, di sini yang akan jelasin yang pertama itu adalah sifat-sifat dari persamaan trigonometri itu sendiri. Nah, di sini ada sin X sama dengan sin P, cos X sama dengan cos P, tan X sama dengan tan P. Nah, sekarang kalau misalkan persamaannya itu sin X sama dengan sin P, berarti X-nya sama dengan P tambah K kali 360 ya. Ini dia. Nah, ini dia salah ketik ya. A-nya itu nggak ada. Oke, yang benar itu sin X sama dengan sin P. Maka himpunan penyelesaian dari si X itu sendiri adalah X sama dengan P tambah K kali 360. Satu lagi, X sama dengan 180 kurang P tambah K kali 360. Nah, pertanyaannya ya, kenapa bisa P, kenapa bisa 180 kurang P yang kedua ya. Nah, alasannya itu adalah kita buat dia dari nih kuadran ya, dari kuadran. Masih ingat nggak? Kalau masih ingat nggak yang bisa jaring? Kalau kuadran 1 itu kuadran 1 di sini adalah all ya, asal semua tahu caranya ya. Itu dia tipsnya atau kiatnya. Nah, sekarang all berarti nilai semua sin, cos, tan, semua nilai trigonometri itu dia nilainya positif di situ ya. Sementara di kuadran 2 ini S hanya sinusnya aja yang positif. Di kuadran 3 tannya aja yang positif. Di kuadran 4 hanya kosinusnya aja yang positif. Nah, sekarang kenapa bisa sin itu 180 kurang P ya? Ini dia alasannya. Nah, alasannya di sini ya. Kalau di sini dia kan 180 ya, makanya dia jadi 180 kurang P ya. P itu sudut yang akan dia kasih ya. Contohnya kalau P-nya itu 60 ya. Oke, maka sin 60 itu sama dengan sin 180 kurang 60, yaitu berapa? Sin 120 ya. 120 itu ada di kuadran berapa? Benar ya, di kuadran 2. Makanya nilai sinusnya positif akan sama dengan nilai sinus si 60 itu sendiri. Ya, bisa? Nah, sekarang yang kedua ya kita bahas cos X sama dengan cos P ya. Maka X-nya adalah P tambah K kali 360. Kemudian ini X-nya min P tambah K kali 360 ya. P tambah K kali 360 itu bisa dibuat menjadi 360 kurang P tambah K kali 360 sama dengan 360 kurang P tambah K kali 360. Nah, si 360 ini diambil dari sini. K itu kan konstanta ya. Nah, untuk yang di bawah itu, untuk sudut yang bersatuan radian, K adalah bilangan bulat berlaku sifat. Ini dia, hanya diubah aja ya. V itu kan sama dengan 180 derajat. Maka 360 derajat itu diubahlah dia jadi 2V gitu ya. Kayak berubah simbol aja tuh. Dari V bisa diubah ke derajat, derajat bisa diubah ke V gitu ya. Masih mudah lah ini ya, bisa dimengerti. Yang ini juga hanya dibedakan aja, 360 itu 2V, 180 itu V gitu ya. Oke, langsung aja kita ke contohnya ya. Oke, contoh nomor 1 ya. Jadi di sini ada contohnya. Biar kamu ngerti, jangan di skip ya. Pelajari sampai habis, jangan ada kata malas. Oke, kita lihat contoh nomor 1 itu. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama sin 45 untuk interval X di antara 0 dan 360 ya, 0 sampai 360. Jadi ada sama dengannya. Otomatis 0 ikut, 360 juga ikut, dan semua sudut yang ada di antaranya ya. Jadi sekarang kita kerjakan sesuai sifatnya ya. Jadi sesuai sifat dengan soal. Nggak perlu bingung ya. Oke, di sini kita tuliskan sin X sama dengan sin A. Itu tadi ya, atau sin P boleh. Maka X sama dengan
P tambah K kali 360. Satu lagi, X sama dengan 180 kurang P tambah K kali 360. Oke, jadi ikuti sampai habis, pelajari. Karena ini dasarnya. Kalau tahu dasarnya baru bisa nanti diikuti. Kalau nggak tahu dasarnya, kamu nanti jadi malas dan jadi ketinggalan deh ya. Oke, kita kerjakan dari sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama yang ini dulu. X sama dengan P-nya. P-nya itu 45 ya. Tinggal dipindahin aja ya, 45 tambah K kali 360. Nah, sesuai yang kata Miss tadi, K-nya itu mulai dari 0, 1 sampai sekian ya. Jika K sama dengan 0, maka X-nya sendiri berapa? Kalau K-nya 0, ini 0 ya. Tambah 45 berarti 45 ya. Oke, kalau K-nya 1 ya. X sama dengan, kalau K-nya 1 kali 360, 360 tambah 45 udah lebih dari 360 ya. Berarti ini nggak memenuhi, nggak usah dituliskan lah. Nanti ngabisin waktu ya. Kalau untuk yang kedua ya, X sama dengan 180 kurang P tambah K kali 360. Oke, ambil K-nya 0 dulu nak. 0 ya. K-nya 0. Berarti 0 lah ini ya. K kali 360-nya berarti 180 tinggal X-nya itu 180 kurang 45. Berarti jadi berapa? 135 ya. Kalau K-nya 1 udah lebih ya. Ini aja udah 360, udah lebih, sama kayak sifat yang pertama tadi. Maka yang memenuhi adalah 45 dan 135. Langsung aja kita buat ya kurung kurawalnya. 45 derajat, 135 derajat. Nah, itulah dia jawabannya. Mudah ya. Jadi buat yang kesulitan tadi membaca materinya, sekarang udah mulai ngerti. Sekarang kita lihat aja langsung nomor 2 untuk kosinus. Nah, ini dia untuk kosinus. Kosinus X sama dengan setengah akar 3 ya. Nah, masih ingat nggak? Setengah akar 3 ini itu kosinus apa? Kosinus dari 30 ya. Jadi ingat yang sudut-sudut istimewa. Kosinus 30. Oke, langsung aja ya. Tadi rumusnya atau sifatnya itu apa? Plus min P tambah K kali 360, iya kan? Nah, sekarang langsung aja kita kerjakan ya. Untuk sifat yang pertama dulu. Sifat yang pertama itu X sama dengan plus P tambah K kali 360. Oke, langsung masukkan aja lah. X sama dengan P-nya. P-nya itu ini 30 tambah K kali 360 ya. Intervalnya itu nak 0 sampai 720. Maka bisa nanti K-nya sepertinya masih bisa lah 1 ya kan. 2 nggak bisa lagi ya. Oke, kita coba dulu dari 0. K-nya 0, X sama dengan 0 si 360 ini. Tambah 30 berarti jadi 30 ya. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? Ya, 1 kali 360 tambah 30 yang ini jadi 390. Kalau K-nya 2 ya, ini udah 720 tambah 30 lagi udah 750 ya. Makanya nggak memenuhi lagi, berarti K-nya cuma sampai 1. Oke, sekarang kita buat dia sifat yang kedua. X sama dengan min P tambah K kali 360 ya. Maka X-nya sama dengan min 30 tambah K kali 360 ya. Oke, sekarang langsung ambil aja K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya berapa? Ini 0, berarti jadi min 30. Memenuhi enggak? Enggak ya, karena dia diminta itu mulai dari 0. Kalau K-nya 1, oke, K-nya 1, X-nya berapa? 1 kali 360 kurang 30 berapa? 30. Kalau K-nya 2 udah 720 ya. 720 kurang 30. K2 sama dengan 720 kurangkan dengan 30 berarti X-nya sama dengan 690. Memenuhi nggak? Memenuhi ya, ini memenuhi. Berarti langsung kita buat aja himpunannya.
kurung kurawal, urutkan dari sudut terkecil. Jadi 30, berapa lagi? 330 lagi 390 lagi 690. Nah, itulah dia penyelesaiannya. Bisa untuk kosinus. Sekarang kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini dia nak, 2 sin X sama dengan 1. Ini untuk sinus ya. Miss kasih kiatnya aja, Miss kasih cara mengubahnya aja ke persamaan biasa ya. Maka ini jadi sin X sama dengan setengah. Oke, bisalah kamu kerjakan ini ya. Sinnya ini sama kayak soal nomor 1 tadi, karena durasi terlalu panjang nanti videonya. Oke, nah sekarang langsung aja ubah nih ya. Sin X sama dengan setengah itu sin berapa? Sin 30. Otomatis udah kita dapat ini A-nya ya. Langsung kamu kerjakan ya. Harus kamu yang ngerjain, nggak miss lagi. Oke, kita lihat contoh nomor 3. Oke, ini soalnya untuk tan ya. Ini yang perlu miss ajarin sama kalian biar ngerti ya. Di sini ada kotangan V/3. Nah, sementara di sini tan, maka perlu kita ubah yang di kanan itu jadi tan biar bisa kita selesaikan menggunakan sifat tan ya, sifat tangan. Oke, ini yang perlu kita ubah ya. Masih ingat relasi di kelas 10 ya? Ingat enggak bahwasanya kotangan A itu sama dengan tan 90 kurang A. Ini dia, ini relasinya ya. Maka bisa kita tuliskan ini persamaannya jadi tan X V ya sama dengan tan 90. Kita ubah ke V ya, karena V yang diminta, maka itu yang kita kasih. V/2 kurangkan dengan V/3. Udah jadi persamaan ini ya, persamaan tan yang ini dan ini. Inilah X nya, ini A nya gitu ya, melalui sifat yang tadi ya. Oke, kita buatlah langsung. Rumusnya tadi kan X sama dengan P atau A tambah K kali 180 atau K kali V ya. Maka menjadi X nya turun, X kurang V, X nya X kurang V ya, sama dengan ini P nya V/2 kurangkan dengan V/3 tambah, buat rumusnya ini K kali V ya, 180 itu V. X kurang V sama dengan, selesaikan dulu yang ini, V/2 kurang V/3 per 6 ya kan, 3 di kanan 2 berarti jadi kurangkan V/6 ya, V/6 tambah KV. Oke, sekarang perlu kita sederhanakan dulu, jadi X yang di kiri ya, berarti ini jadi V/6 tambah V tambah KV. Oke, langsung X sama dengan V/6 tambah V, V/6 tambah 6/6 V sama itu ya, berarti 7/6 V tambah ini ya KV. Oke, udah gampang ini ya. Langsung aja ambil K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya berapa? 7/6 V ya. Kalau K-nya 1, K-nya 1 berarti V ya, V tambah 7/6 V, 7/6 V tambah 6/6 V sama itu ya, berarti X sama dengan 13/6 V. 13/6 itu udah 2, kan, 2, sekian V. Sementara yang diminta itu di sini hanya sampai 2 V, berarti dia tidak memenuhi. Otomatis himpunannya hanya 7/6 V. Ini dia. Oke, bisa? Tolong dicatat di catatan kamu ya, karena nanti di akhir kita akan kumpul catatan dan juga agar kamu lebih mengerti. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Caranya, cara cepatnya ya, ini dia sin 1140. Kan tadi sifatnya itu sin X sama dengan sin A ya, maka X sama dengan A tambah K kali 360. Nah, cara cepatnya Miss kasih ya, bagikan aja dulu 1140 itu ke 360, sisanya lah A gitu ya. 1140 bagi 360, nah bisa berapa?
720 bisa 3 itu berapa? 1080. Berarti 1140 itu adalah 1080 tambah 60, ya kan? Maka inilah A-nya ini, sin 60. Berarti sin 1140 itu sama dengan sin 60. Sin 60 itu berapa, nak? Setengah akar 3. Itulah dia jawabannya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kamu komen jawaban yang nomor 2 tadi ya. Nomor 2 apa nomor 3 itu? Yang sinus ya. Wajib komen jawabannya. Oke. Bye-bye.